Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Nurul dan Mekiska. Kali ini Nurul akan membahas tentang pendekatan saintifik. Nah, sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah data atau informasi, kemudian mengomunikasikan. Nah, selanjutnya yaitu tentang tujuan pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik memiliki beberapa tujuan yang saya rangkum. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang kedua, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematis. Yang ketiga yaitu menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan. Nah, yang keempat yaitu melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide atau pendapat. Yang kelima yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan karakter dari peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan saintifik memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Nah, yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasikan konsep, hukum, dan prinsip pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Ya, selanjutnya pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan komunikasi. Nah, yang terakhir, adanya proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip yang konstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Nah, itulah yang merupakan karakteristik dari pendekatan saintifik. Nah, selanjutnya, langkah-langkah dalam pendekatan saintifik, di mana langkah-langkah ini meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, dan menyimpulkan, menyajikan data atau informasi, dan menciptakan serta membentuk sebuah jaringan. Nah, pada langkah yang pertama dalam pendekatan saintifik ini yaitu mengamati atau observasi, di mana metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang disajikan oleh guru. Nah, di mana pada langkah selanjutnya yaitu menalar atau mengasosiasikan, di mana pada Permendikbud nomor 81A tahun 2013 adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan ke dalam sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan suatu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut. Adapun kompetensi yang diharapkan dari peserta didik adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif maupun secara deduktif dalam menyimpulkan suatu informasi sehingga menjadi suatu hal yang dapat kita ketahui. Nah, selanjutnya yaitu langkah mengeksperimen atau mencoba, di mana di dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013, aktivitas ekspol atau mengumpulkan informasi dapat dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian, aktivitas wawancara dengan narasumber, dan sebagainya.
Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Nah, selanjutnya langkah yang selanjutnya yaitu mengkomunikasikan, di mana pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menulis atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya kegiatan mengomunikasikan dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud nomor 81 tahun 2013 adalah menyampaikan hasil pengamatan atau kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Nah, di dalam pendekatan saintifik ini dapat disimpulkan adapun kompetensi yang diharapkan dari pendekatan saintifik ini yaitu adalah mengembangkan sikap jujur peserta didik, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Nah, itulah pembahasan dari pendekatan saintifik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!